Senter itu tiba-tiba jatuh dan gadis itu segera memutar arahnya keluar. Beruntung para perampok tidak menemukannya, dan gadis itu selamat. Namun, salah satu perampok sepertinya menemukan sesuatu dan menyalakannya lampu. Gadis itu ketakutan. Segera menarik kakinya. Melihat perampok yang berada di dekatnya. Gadis itu sangat gugup hingga tidak bisa bernapas. Bahkan jari kakinya pun tegang. Keempat perampok itu melihat ke tempat tidur secara serempak. Ternyata bos itu dilukai oleh pacarnya ketika dia bergegas masuk. Jadi dia hanya bisa berbaring di tempat tidur untuk memulihkan diri. Memikirkan hal ini, gadis itu tidak dapat menahan tangisnya. Dia berpikir bahwa gadis itu akan ditemukan ketika air matanya jatuh ke tanah. Dia hanya bisa menutup matanya rapat-rapat. Tepat ketika dia merasa sangat putus asa, kesempatan itu datang. Semua perampok keluar untuk membersihkan darah. Meninggalkan Pintou sendirian di kamar. Melihat bosnya sangat kesakitan di tempat tidur. Pintou mengambil kursi dan bersiap untuk mencari obatnya secara online. Tetapi tas gadis itu jatuh ke tanah. Dia mengambil tongkat dan hendak mengulurkan keluar. Tetapi Pintou tiba-tiba melihat ke samping, dan dia terlalu takut untuk bergerak. Untungnya, Pintou hanya berbicara dengan bos. Kali ini dia dengan hati-hati mengulurkan tongkat untuk mengaitkan tasnya. Ujung lainnya terlalu sulit dan mencoba beberapa kali. Dia memikirkannya dan ingin mengambil langkah berani. Menjulurkan kepalanya keluar. Tepat saat dia hendak mengambil tasnya. Tangan bos terayun ke bawah, hampir menyentuh wajahnya. Tepat pada saat ini, seseorang di luar pintu memanggil Pintou. Gadis itu mengambil kesempatan untuk menarik tas ke bawah tempat tidur. Dan akhirnya berhasil menghindari mata para perampok. Dia mengeluarkan ponselnya dan bersiap untuk segera memanggil polisi. Tanpa diduga, Pintou tiba-tiba berkata bahwa dia akan menggunakan metode yang dipelajari di internet. Untuk menaikkan papan tempat tidur untuk menghentikan pendarahan. Diangkat, lalu tiba-tiba diturunkan. Ternyata Pintou menemukan sebuah foto. Ternyata nyonya rumah adalah seorang perawat. Dia bisa memintanya untuk menyembuhkan luka bosnya, dan perampok itu pergi. Setelah meninggalkan gadis itu dalam keterkejutan. Nyonya rumah dibawa ke kamar beberapa menit kemudian. Dia ingin memanfaatkan kesempatan untuk mengirim pesan teks. Tetapi baterai ponselnya habis tepat saat dia akan mengirimnya. Saat ini, arloji nyonya rumah jatuh ke tanah. Ketika dia membungkuk untuk mengambilnya, dia menemukan gadis itu bersembunyi di sini. Nyonya rumah segera memikirkan cara. Mengatakan bahwa dia membutuhkan air panas dan merobek kain menjadi potongan-potongan. Dia tidak bisa membantu tetapi membuat perampok untuk membiarkan gadis itu aman sementara. Dia mengeluarkan kaca dari tubuh bos dan dengan sengaja memberitahu perampok. Suami dan putranya ada di kamar lain, akan dengan patuh bekerja sama dengan mereka. Gadis itu tahu bahwa pacarnya masih hidup. Setelah itu, nyonya rumah membungkus pakaian berdarah itu dan berkata dia akan keluar dan membuangnya. Perampok itu menolak dan membawanya kembali ke kamar. Segera setelah itu, perampok membersihkan darahnya dan bersiap untuk pergi. Gadis itu mendengar suara mobil menjauh dari bawah tempat tidur. Hendak mengambil kesempatan untuk keluar, tetapi Pintou tiba-tiba masuk. Membawa 2 kompan berisi bensin di tangannya. Ternyata Pintou ingin membakar rumah itu dan menghapus jejak kejahatan mereka. Gadis itu panik ketika mendengar berita itu. Jika dia tidak keluar, dia hanya akan terjebak di sini sampai mati. Tapi dengan 2 perampok ganas di sini sekarang, bagaimana dia bisa melarikan diri? Memikirkan hal ini, gadis itu meneteskan air mata ketakutan. Dia menoleh dan melihat, dan tiba-tiba memikirkan cara untuk melarikan diri. Dia mengambil jam alarm berbentuk bola. Menyetel alarm 1,5 menit. Saat ini Pintou memarahi rekannya di telepon. Dia melempar jam alarm ke sudut, dan jam alarm berbunyi tepat 5 detik kemudian. Mengatakan bahwa ketika Pintou membungkuk untuk mengangkat alarm jam. Gadis itu mengambil kesempatan untuk keluar dari bawah tempat tidur. Bersembunyi dengan aman di luar pintu, dia akhirnya menghela nafas lega. Gadis itu melangkah perlahan dan ingin lari keluar pintu untuk memanggil polisi. Tak disangka, begitu dia menyentuh pintu,
Terdengar suara dari pegangan pintu. Sehingga dia harus bersembunyi di kamar mandi terlebih dahulu. Melihat melalui celah pintu. Tetangga nyonya rumah yang melihat para perampok dan bertanya siapa mereka dan mengapa mereka ada di sini. Pintou tidak mengucapkan kata-kata kasar. Dia langsung memukul dengan tongkat sampai mati. Kemudian langsung pergi. Gadis itu sangat ketakutan hingga dia meneteskan air mata ketika menyaksikan adegan kejam ini. Tetapi dia tahu bahwa dia harus tetap tenang. Jika dia ketahuan, dia juga tidak akan luput dari nasib buruk. Saat ini, Pintou datang ke kamar mandi, dan dia bersembunyi di atas kamar mandi. Untuk menghemat tenaga, dia memegang keran erat-erat dengan satu tangan, dan mengaitkan kenop pintu dengan erat dengan satu kaki. Dia telah mempertahankan posisi ini selama setengah jam. Tetapi dia hanya bisa bertahan dengan mata tertutup. Karena saat ini ada perampok Pintou yang baru saja membunuh seseorang di luar kamar mandi. Dia memiliki kebiasaan mengerikan. Membakar belati hingga panas, dan meninggalkan bekas di tangannya. Ini adalah orang keempat yang dia bunuh. Pada saat ini, gadis itu tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Untungnya, Pintou segera memakai kembali jaketnya dan memuji dirinya sendiri di cermin. Setelah beberapa saat, dia meninggalkan kamar mandi, dan gadis itu akhirnya turun dengan selamat. Dia segera membuka jendela dan ingin melarikan diri. Tetapi ketika dia melihat ke belakang, dia mengira mereka telah pergi, dan keluarga pacarnya pasti akan mati. Melihat gunting kecil di tangannya, gadis itu bertekad untuk menyelamatkan keluarga pacarnya. Pada saat ini, Pintou kembali ke ruangan lain. Dia mencium kaki nyonya, tetapi dia tidak tahu bahwa gadis itu diam-diam muncul dari belakang dan menikam punggung Pintou. Pintou melihatnya berbalik dan mengkangkapnya. Gadis itu jatuh, lalu Pintou menyeret kakinya. Gadis itu melepaskan diri dengan satu kaki, dan Pintou dengan cepat menangkapnya. Mencengkeram leher gadis itu dan menekannya ke dinding. Gadis itu mencoba terus melawan. Tanpa diduga, gadis itu menusukkan gunting dengan keras ke dada Pintou. Lalu mengambil kesempatan untuk lari ke atas. Dia langsung lari ke kamar, menginjak tempat tidur, dan melompat ke loteng. Bahkan bosnya terkejut, lalu dengan cepat naik ke loteng. Menggunakan semua kekuatan untuk memindahkan sebuah kotak besar, untuk menutup. Mengambil banyak buku dan memasukkannya ke dalamnya untuk memblokir lubang, dan akhirnya aman untuk sementara. Namun, saat ini dia menemukan bahwa tidak ada jalan keluar sama sekali, dan dia berteriak. Help! Someone please! Help me! Tapi tidak ada seorang pun di sekitar villa besar yang sunyi ini, dan dia benar-benar terjebak di sini. Saat ini, Pintou menggunakan bor listrik untuk mengebor beberapa lubang besar di bawah loteng. Tidak lama kemudian dia dapat menembusnya. Tepat ketika gadis itu merasa sangat putus asa. Dia tidak sengaja menemukan panah otomatis yang dia gunakan untuk berburu dengan pacarnya. Karena suatu kecelakaan, pacarnya menyimpan busur dan panah di sini sepanjang waktu. Tanpa diduga, itu menjadi senjata untuk gadis itu untuk melawan. Hanya saja tidak memiliki anak panah. Jadi gadis itu harus tenang dan menemukan tindakan lain. Segera Pintou berhasil mengebor lubang, dan naik ke loteng. Tetapi gadis itu tidak terlihat. Tempat yang sangat kecil. Di mana gadis itu bisa bersembunyi. Melihat sosok di balik kain putih, Pintou mengira gadis itu ada di dalam. Tetapi ketika dia membukanya, dia menemukan bahwa itu adalah boneka. Dan gadis itu bersembunyi di balok. Segera turun untuk keluar. Ketika Pintou melihatnya keluar, dia dengan cepat melompat turun dari lubang dan segera menggunakan tongkat. Tutup pintu dan jebak Pintou di loteng. Dia hendak berbalik dan melarikan diri. Ketika dia melihat bos berdiri berjaga di pintu dengan pistol. Dia langsung menangis dan berkata bahwa dia tidak ingin mati. Beruntung bosnya lemah dan tertekan saat ini. Mengatakan bahwa dia juga lelah berkelahi dan membunuh. Hanya ingin menghasilkan uang, tetapi dia tidak ingin membunuh. Setelah akhirnya membiarkan gadis itu pergi, gadis itu mengambil botol bir. Memecahkan kaca kamar mandi dan menghancurkannya. Mengambilnya dan membungkusnya dengan kain. Memotong tali yang mengikat pacar dan ibunya.
dan membawa mereka pergi diam-diam di sini. Namun, begitu mereka bertiga menuruni tangga, perampok yang kembali menangkapnya. Meskipun dia bersembunyi di balik pintu agar tidak ditemukan oleh perampok, dia dengan hati-hati ke dapur. Berdiri di belakang kulkas, mendengar perampok berbicara bahwa gadis itu telah melihat warna asli mereka dan harus membunuh mereka untuk membungkam mereka. Setelah mendengar ini, dia dengan tegas pergi. Kembali ke kamar, menemukan kunci tersembunyi di bawah lemari. Membuka jendela dan melarikan diri. Ketika pria botak melihat jendela, gadis itu sudah bersembunyi dengan aman di luar jendela. Dia ingin turun, tetapi pria berjanggut berada di bawah. Perampok botak mendengar teriakan Ting Tou dan menyelamatkannya dari loteng. Sekarang mereka mulai menyusun rencana. Gadis itu pasti sulit untuk keluar. Selama mereka membersihkan gadis itu, mereka akan menghapus semuanya. Membakar rumah itu, menghancurkannya, tetapi mereka terlalu meremehkan gadis itu. Dia kembali ke kamar lagi, mengeluarkan anak panah dari tasnya. Naik ke loteng, dan mulai melawan perampok itu. Pria itu membuka tutup yang berisi bensin, menuangkan semua bensin ke dalam ruangan, dan bersiap untuk membakarnya. Tetapi dia tidak tahu bahwa yang di atas itu adalah dia. Di loteng, seorang gadis memegang anak panah di mulutnya. Dia mengeluarkan panah yang kuat dan dengan hati-hati menariknya penuh. Dia meletakkan busur dan anak panah ke selide, dan mengarahkan langsung ke kepala botak. Ketika kepala botak itu menyadari bahayanya, gadis itu segera meluncurkan anak panahnya. Seketika perampok kepala botak itu roboh. Tetapi sesaat sebelumnya, dia menyalakan korek api dengan nafas terakhirnya dan api langsung berkobar. Gadis itu dengan cepat melompat turun dari loteng. Dan membawa satu-satunya anak panah di tubuh pria botak. Mengambil sepeda dan melempar ke jendela, memecahkan kaca. 1 detik sebelum ledakan, dia meraih dinding dengan satu tangan. Melompat ke tanah dengan baik dan ledakan itu menarik perhatian seorang perampok. Gadis itu tiba-tiba muncul di belakangnya dan menembaknya dengan panah. Setelah itu, gadis itu meledak. Sebelum perampok sempat menembak, dia mendorongnya langsung ke kolam renang. Perampok mencekik leher gadis itu di air. Setelah berjuang, pria itu kehilangan nyawanya. Setelah itu, dia menyelam ke dalam air dan mengambil pistol perampok. Berganti pakaian hitam di gudang. Memakai masker gas untuk berpura-pura menjadi perampok. Mengetuk kaca di luar jendela, mengira komplotannya yang melakukannya. Dia tidak meningkatkan kewaspadaannya. Tetapi begitu dia ke pintu, bahunya ditembak oleh gadis itu, dan dia segera berlari kembali ke kamar. Gadis itu memaksanya ke sudut, dan Ting Tou hanya bisa duduk tak berdaya. Biarkan gadis itu menanganinya. Tetapi tanpa diduga ayah pacarnya masuk ke rumah dengan membawa sekop dan membuatnya pingsan. Plan was perfect, and you still ballsed it up. Had to be you. I thought you'd be trouble and I was right. Ternyata ayah pacarnya adalah seorang pegawai ban. Untuk bekerja sama dengan para perampok dalam merampok ban tanpa meninggalkan rasa curiga. Dia berpura-pura bahwa keluarganya dibajak oleh para perampok. Dan setelah para perampok berhasil merampok, dia akan menghabiskan uang untuk hidup bahagia. Awalnya, semuanya direncanakan dengan Lancer. Tetapi tanpa diduga, seorang gadis tangguh muncul, yang benar-benar mengganggu rencananya. Ting Tou menodongkan pistol ke gadis itu untuk mengakhiri lelucon ini sepenuhnya. Tetapi dialah yang jatuh dengan tembakan. Ternyata bos menggunakan nafas terakhirnya untuk membantu gadis itu membunuh Ting Tou. Gadis itu mengambil pistol, mengarahkannya ke ayah pacarnya, dan dia tidak bisa membedakannya sekarang. Baik atau buruknya ayah pacar tergantung pada apakah dia ragu-ragu untuk menembak. Saat itu, ibu sang pacar keluar dan mengetahui bahwa suaminya hampir terbunuh. Sebenarnya itu adalah organisasi yang dikonspirasi oleh suami dan para perampok. Setelah semuanya selesai, gadis itu berpamitan dengan pacarnya. Meski gadis itu hamil, pria ini tidak berniat untuk bertanggung jawab atas dirinya. Selain itu, ibu pacarnya juga memandang rendah keluarga wanita itu. Sang ibu sudah merencanakan masa depan yang cerah bagi putranya. Apakah mereka benar? Mungkin sebelum pergi bersama, sang ibu memberi gadis itu uang kertas.
Tetapi tidak lama setelah dia pergi, rumah itu meledak, dan pacar serta ibunya mungkin tidak dapat melarikan diri. Perampok dan suami pacarnya bertengkar internal. Wanita yang dimusnahkan menjadi penerima manfaat utama, dan dia tidak bisa menahan senyum kemenangan. Sekarang dia memiliki banyak uang, dan akan menjalani kehidupan bahagia yang sepenuhnya miliknya.